juga menimpamu. Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, minta tuntunan di dalam doa. Saya pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, terima kasih Engkau telah melindungi kami pada malam tadi dan kami bisa bangun. Kau berikan kesempatan satu hari lagi untuk kami menikmati anugerah-Mu ya Bapa. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami, terutama untuk hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini ialah mengasihi Bapa bukan dunia. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya. Bacaan diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 yang berbunyi demikian. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi. Masih dengan latar belakang kawasan Pantai Batu Bengkung di wilayah Malang bagian selatan. Pantai ini sungguh indah, ada bagian-bagian yang landai, tapi juga ada bagian yang berupa bukit-bukit karang. Dan ini adalah pemandangan dari salah satu bukit karang yang ada. Kita dapat melihat indahnya pantai berpasir putih dan juga luasnya Samudra Hindia. Sungguh besar Allah yang menciptakan alam semesta dengan begitu indahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia seringkali memberi tawaran yang menyilaukan mata dan hati. Janji tentang kenikmatan, kesenangan, kenyamanan, dan keamanan tampaknya merupakan segala-galanya bagi manusia. Namun, dunia tidak dapat memberikan apa yang paling dibutuhkan manusia, yakni kasih sejati dari Sang Pencipta dan penebusan. Inilah pesan dari Rasul Yohanes bagi kita. Surat 1 Yohanes ditulis untuk menjawab berbagai ajaran palsu yang berusaha memutarbalikkan Injil. Para pengajar palsu mengajarkan bahwa menaati Allah, hidup kudus dan terpisah dari dunia tidak diperlukan untuk iman yang menyelamatkan. Namun, Injil justru berkata sebaliknya. Rasul Yohanes menekankan bahwa iman kepada Kristus membawa kepada persekutuan dengan Allah, dan persekutuan dengan Allah berarti memisahkan diri dari dunia. Tentu saja, dunia yang dimaksud bukan bicara tentang ciptaan Allah atau dunia yang telah ditebus Kristus. Dunia yang dimaksud bicara tentang cara pandang duniawi. Dunia tersebut bukan berasal dari Allah, tetapi dari si jahat. Wujud dari cara hidup duniawi adalah melalui keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup.
Semua itu berlawanan dengan kebenaran Allah dan seharusnya berlawanan juga dengan cara hidup umat Allah. Cara hidup demikian menunjukkan bahwa seseorang mengasihi dunia dan bukan Bapa. Oleh sebab itulah Yohanes menegaskan kepada jemaat agar tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Umat Allah seharusnya mengasihi Allah dan itu tampak nyata dengan mematuhi aturan dan larangan Allah, serta mengasihi saudara-saudara seiman. Bagaimana dengan kita sebagai umat Allah masa kini? Apakah cara pandang dan keputusan yang kita ambil lebih mencerminkan kasih kepada Bapa atau kecintaan pada dunia? Apakah kita memancarkan terang Kristus melalui pola hidup yang berbeda dari dunia? Apakah kita lebih mengasihi dunia daripada Bapa yang telah menyerahkan anaknya untuk menebus kita? Tetaplah teguh dalam mengasihi Bapa dan bagikanlah kasih itu kepada semua orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami manusia berdosa, sehingga Engkau boleh memberikan anak-Mu untuk menghapus, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur dan kiranya Engkau mampukan kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah ditebus untuk hidup di dalam kekudusan, mensyukuri akan anugerah keselamatan dan kasih Allah yang begitu besar kepada kami dengan hidup taat akan firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu yang berproses untuk taat pada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. naungan kasih-Nya pelindungmu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang.